Ketiga, al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Dia nggak bertambah, juga dia nggak berkurang. Itulah iman para malaikat Allah. Nah, kalau orang yang meninggalkan sholat, nih kadang-kadang jangan pun meninggalkan sholat, yang telat aja. Keisan kemarin, Maulana pernah menjelaskan bahwa innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya nih, apalagi yang ninggalin sholat, yang telat sholatnya aja, kadang subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar serba tanggung, maghrib kecapean, isya bagus pada ngaku semuanya. Sesungguhnya kata Cak nih, orang-orang yang munafik itu yukhadi'unallah, itu dia kadang-kadang mendustai, menipu Allah. Nah, akhirnya wahwahadium, dan Allah juga menjawab tipuan mereka. Ini materi masih banyak, tapi waktunya Caca. Nanti lebih dalam lagi nih ya, Pak Yai Haji ya. Saking pentingnya kita harus terselamatkan dari golongan orang-orang munafik, sampai Allah menurunkan surat judulnya namanya. Lalu bagaimana mengatasi rasa malas untuk membaca Al-Quran? Benarkah orang yang senantiasa mengotori matanya akan sulit mata tersebut memandang daripada Al-Quran, memandang daripada mushaf Al-Quran, memandang daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya betul, karena ternyata Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin, petunjuk hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan salah satu ciri ketakwaan adalah menjaga daripada pandangan, menjaga daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa semangat lagi membaca Al-Quran? Yang kedua, kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seandainya hati ini bersih, maka tiada akan pernah bosan-bosannya membaca Al-Quran, tiada akan pernah jenuhnya ia memandang Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Seandainya hatinya bersih, maka berusahalah kita membersihkan hati ini dari sifat-sifat yang tidak baik. Dengan begitu, insya Allah datang semangat untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Jadi intinya adalah emang harus dilawan dulu ya. Dilawan dulu dong. Lawan dulu. Kita sendiri yang lawan. Cara ngelawannya itu adalah dengan cara istiqomah. Cara istiqomah itu dengan cara tidak menunda-nunda. Jadi kalau sudah kepingin, aduh pengen deh belajar Quran, langsung. Sekarang. Jangan 5 menit lagi. Jangan. Karena kalau ditunda pasti nggak jadi. Subhanallah. Baik, terima kasih Ustaz Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bu. Aduh, ini jamaah yang ada di rumah udah pegang Al-Quran belum? Jangan lupa dipegang Al-Qurannya ya. Selain memegang Al-Quran nih, Ustadz Maulana, ada juga cara untuk bisa menggugurkan dosa dan juga investasi dunia wal akhirat. Gimana caranya, Ustadz? Ada namanya, yakni sedekah tepat sasaran. Oh, maksudnya apa? Apalagi lagi langsung digunakan dengan cara berdonasi. Alhamdulillah CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QR CT Arsa Foundation di bawah ini. Ayo. Ini Masya Allah, ini sedekah subuh ya, insya Allah disaksikan oleh para malaikat. Setelah ini kita masih akan lanjut nih, belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Yeah! Oh, jamaah! Alhamdulillah. Ibu, saya mau nanya, Ibu rajin ibadah, rajin pengajian, tapi giliran ada anak, terganggu nggak dengan anak? Benar Pak Ustadz, selama saya punya anak, ibadah saya fokusnya kepada anak. Jadi ibadah saya nanti dulu gitu Pak Ustadz. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Anaknya umur berapa? Anaknya umur 4 tahun, 7 tahun. Oh gitu. Itu kenapa sih Ustadz bertanya gitu? Kenapa? Terima kasih ya Ibu. Ya. Kenapa Ustadz? Silahkan. Kali ini, izin pakai air dan susah. Banyak orang kendor ibadahnya dengan alasan adanya anak. Justru dengan adanya anak mengajarkan kita untuk banyak ibadah. Jelas, dengan adanya anak kita libatkan anak dalam ibadah kita. Siapa yang hamil pasti tidak halangan, pasti suci.
maka kesempatan buat wanita untuk ngatamin Quran 9 bulan sambil ngaji, antara maghrib bisa ngaji, bisa bersambung terus, kan tidak ada halangan. Itu kesempatan. Jangan jadikan anak sebagai alasan sehingga kita kembali padanya. Justru ada pengajian PPA, pengajian pos satu orang pos santri, disebabkan ada anaknya saya sambil nunggu anaknya di sekolah bikin pengajian. Betul tidak Bu? Apakah sedekahnya kurang? Tidak. Anak mau pergi sekolah, titip kue buat gurunya ya. Ini ada makanan, titip kue buat guru. Bisa. Bahkan dengan adanya anak, Kami nggak berangkat, itu Udah jam enam. semangat. Bisa ngaji sama anak, bisa ngajarin anak. Dengan cara itu, anak menjadi penyemangat dalam beribadah karena adanya anak. Nikmat rasanya, yuk nak, sholat nak, tahu anak, diajarin ngaji, diajarin baca doa, kan enak. Itulah anak. Makanya jangan jadikan anak sebagai alasan. Justru anak melanjutkan kebaikan orang tuanya. Sekali lagi, anak melanjutkan kebaikan orang tuanya. Maka ajarkan anak yuk, kalau pergi pengajian, bawa anaknya, Habis. bawa anaknya. Sekalian kan bisa makan di situ juga. Gimana? Yang tidak punya anak kan, kalau pengajian cuma dosennya dapat 1. Oh. Tapi kalau ada anak kan dosennya dapat 2. Minimal dapat nasi kotak 2. Karena anaknya juga dapat. Betul tidak? Oh, jadi jangan jadikan justru anak itu mengantarkan kita jadi baik. Enak kita hidup ini dengan baik. Kalau capek-capek tiba-tiba ketemu anak, enak nggak Bu? Nah, Enaknya kalau kita ngajarin anak, kita bawa anak kemana-mana enak. Kalau pergi umroh bawa anak enak itu. Jangan jadikan anak sebagai alasan, jadikan jadi beban, tapi jadikan anak itu sebagai motivasi buat hidup. Masya Allah Ustaz. Tapi kewajiban untuk memberikan pendidikan agama kepada anak itu kewajiban ibu atau kewajiban bapak? Saya mau tanya, itu kewajiban orang tua. Oh. Ibu orang tua enggak? Iya. Bapak orang tua enggak? Iya. Jadi jawabannya adalah kewajiban orang tua. Nah, kadang-kadang bapak-bapak suka gitu. Yang bisa kan udah kerja, kamu aja ngajarin ngaji. Itu adalah gurunya. Maka bapak adalah kepala sekolahnya. Oh ya, berarti bapak kurikulum bapaknya juga kalau gitu. Kasih tepuk tangan dong, dulu dong Bu. Luar biasa. Baiklah Ustaz, saya paling seneng kalau nanya sama-sama orang nih. Nah sekarang gantian deh, jamaah yang boleh nanya sama guru-guru kita karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau bertanya? Wah, yang paling semangat nih, paling Wah, mau nanya, Mak. Kon. Itu mau. Assalamualaikum Guys, warahmatullahi mau masuk wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dari Majelis Taklim Al-Mutaqirin Rawamangun. Ibu Alfa dia mau nanya sama siapa? Ya. Nanya ya Pak Kiai. Oh Pak Kiai. Gimana caranya menyemangati suami yang malas ibadah? Kalau kita ingatin, kadang bilang kita ustazah. Gimana dong Pak Kiai cara menyemangatinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaannya nggak dari suami saya kan? Enggak kan? Saya cuma takutnya yang suami saya WhatsApp ibu. Saya tahu. Berarti suaminya Mas Caca kalau dikasih sama Caca, oh kamu ustazah ya. Subhanallah, silakan Pak Kiai. Oke, Maulana, Keisha, Kak Caca, ibu-ibu yang tadi nanya, yang saya cintai, pemirsa ayah bundaku yang ada di rumah, bahwa mengajak kepada suami, tidak boleh susun a priori pada suami. Suami ada juga yang soleh, istri soleh, itu dikatakan a good husband makes a good wife. A good wife is a good price for husband. Bahwa suami yang good, yang baik itu, saya beliau itu bisa mencetak istrinya juga jadi baik. Amin dong. A good wife is a good price for husband. Bahwa istri yang soleha macam ibu semua, amin juga. Macam budak-budak yang ada di rumah itu kan istri yang soleha, termasuk hadiah dari Allah buat sang suami yang soleh. Makanya untuk memberikan pengertian kepada suami dengan approach filosof, artinya apa?
pendekatan secara filosofi. Nah, jangan kita mengambil hati laki, suami dengan marah, dengan lain-lainnya. Makanya ini saudara yang terhormat, kasih pengertian kepada suami bahwa pengajian itu bukan ibu dianggap bilang, oh kayak ustazah aja, bukan itu. Suami itu kasih pengertian. Bu, ibu sehat. Jadi pengertian kepada suami, inilah masuk halaman, nggak nyentuh pena, wala taktubu harfan, dan dia tidak menulis satu huruf pun. Itu istri kita yang ngaji di taklim. Taklim itu lebih baik, lebih bagus daripada membebaskan budak 1000 budak. Zaman dulu 1 budak aja kita bebaskan, Allah haramkan jasa kita masuk neraka. Amin dong. Apalagi 1000 budak. Ini majlis ilmu ini, majlis taklim itu ada taman surga yang dikatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melintasi taman surga, silakan kamu mampir. Sahabat pada nanya, Bu. Itu sahabat tanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud taman surga itu? Gila kol zikri. Di situ ada taman surga, maksudnya orang banyak pada berzikir macam kayak ibu, ya. Jangan saya nggak mau tuh ngajinya cuma setengah jam, ngomongin orang sejam setengah. Artinya tekor tuh 1 jam. Nah, ini saya lihat semuanya Masya Allah. Ibu-ibu yang pandai mencari pahala, juga pandai idkhal surur, memberikan hati bahagia buat sang suami. Tadi Ustaz Maulana, Ustaz Syam mengatakan bahwa itu anak sebagai investasi. Ajak ngaji juga. Deposito akhirat, saudara jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. The young today is leader tomorrow. Ternyata subhanul yaum bijalkan, pemuda hari ini dicetak menjadi pemimpin di masa akan datang. Nah, mudah-mudahan suami enggak susun pada ibu, enggak, amin dong. Amin. A priori lagi bahwa kita semua baik terjadi, rumahku ada surgaku, katakan cacat sudah ada di sana. Pak Yai. Baik.